Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan ide usaha, kami dari kelompok 2 kewirausahaan. Oke, lanjut ke next slide. Sebelumnya kami akan mendeskripsikan atau memberitahu, siapa aja yang ada di grup kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Kusuma Lady Linta Beauty Azizi, NIM J 0A020038, yang kedua ada Dwi Yulianti, NIM J 0A020049, yang ketiga ada Chandra Kanti Zalfa Dewani, NIM J 0A020038, dan terakhir ada Almira Felicia, NIM J 0A020054. Oke, next slide. Oke, di sini kami akan membuat usaha yang bernama Frozen Food Some Countries. Jadi sini kami akan menjelaskan sedikit apa sih frozen food itu sendiri. Jadi frozen food merupakan makanan yang diolah setengah matang, lalu disimpan dalam lemari pendingin dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Tak sedikit orang-orang membeli produk frozen food karena dinilai praktis dan bisa dikonsumsi kapan saja, asal tidak terlalu lama dan disimpan dalam lemari pendingin. Frozen food merupakan makanan kemasan yang diolah dengan cepat dan praktis sehingga banyak orang tertarik untuk mengkonsumsinya. Permintaan banyak orang terhadap makanan ini juga terus meningkat, apalagi bagi mereka yang memiliki kesibukan tertinggi dan malas mengkonsumsi makanan berat atau ribet. Kami memilih usaha seperti ini karena melihat peluang akan orang yang membeli frozen food. Di masa pandemi begini, orang-orang cenderung malas keluar rumah untuk membeli makanan, tetapi dengan adanya usaha ini, orang-orang akan merasa praktis dengan membeli makanan frozen food secara online dan dapat menghangatkan makanan tersebut sesuai dengan waktu yang diinginkan. Oke, next slide. Jadi isi dari usaha kami itu terdapat beberapa menu. Menu pertama yaitu ada daging mercon atau oseng mercon. Jadi kita sebut dengan beef spicy. Oke, jadi penjelasan dari makanan ini yaitu merupakan makanan pedas yang sangat unik dari khas Yogyakarta. Makanan ini juga adalah makanan tradisional yang sangat pedas dengan cabai rawit sebagai bahan utamanya. Tidak hanya namanya saja yang unik, makanan ini juga memiliki rasa yang sangat khas sehingga membuat orang ketagihan untuk menikmati oseng-oseng mercon ini. Oseng mercon ini juga sangat terkenal di Yogyakarta sehingga dijadikan salah satu makanan khas di sana. Makanan ini terbuat dari bahan dasar daging sapi, kikil, dan gajih, bahkan ini dimasak bersama bumbu khusus dan cabai rawit dengan cara dioseng-oseng. Cabai rawit yang dipakai untuk menggunakan perbandingannya yaitu untuk 10 kg daging biasanya menggunakan 2 kg cabai rawit. Perbandingan ini dilakukan agar pedas yang dihasilkan seimbang dengan komposisi daging dan memasak oseng-oseng mercon ini tidak menggunakan kecap dan merica sehingga rasa dari cabai rawit tersebut tetap terjaga. Oke, pembahasan menu selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Yulianti. Oke, yang kedua ada malatang. Malatang adalah jajanan khas Tiongkok yang terdiri dari berbagai macam sayuran hijau, daging-dagingan, bakso, tahu, dan bermacam jenis makanan lainnya yang ditusuk dengan tusukan sate lalu direbus di dalam panci berisi kuah kaldu yang wangi. Dari namanya, malatang diambil dari nama menu utamanya, saus mala, lada Sichuan, dan cabai kering. Dari namanya, kata mala berarti mati rasa dan pedas, sesuai dengan rasa sajiannya. Yang ketiga, ada tteokbok atau tteokbokki. Merupakan makanan asal Korea yang disebut dari tok atau yang dibuat dari tok atau tepung beras yang dimasak dengan bumbu gochujang. Tok yang digunakan berbentuk seperti batang atau silinder atau stick rice cake yang dipotong-potong. Tteokbokki banyak dikenal sebagai jajanan kaki lima populer di Korea. Dibuat dengan bahan-bahan seperti tok, kaldu, teri, pasta cabai merah atau gochujang, gula pasir, bawang bombay, daun bawang, dan fish cake.
Fish cake disebut dengan omuk atau odeng di Korea. Produk olahan seafood yang terbuat dari daging ikan dan campuran tepung, gula, dan sayuran. Tok yang dimasak dengan bumbu tersebut rasanya gurih, pedas, dan manis. Agar warnanya semakin merah, biasanya tteokbokki menggunakan campuran cabai merah bubuk. Semua menu di atas yang nantinya akan kami jadikan sebagai frozen food yang kemungkinan bisa bertambah dengan ide lainnya. Kami memilih menu-menu di atas dikarenakan kami menganggap unik makanan tersebut dan tidak lain untuk menambah daya tarik pembeli untuk membelinya. Menu makanan yang kami ambil berasal dari 3 negara, yaitu Indonesia, Cina, dan Korea. Makanan tersebut menurut kami juga cocok untuk lidah orang Indonesia dikarenakan dalam bumbu menu tersebut sudah dicampurkan dengan bubuk khas Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra Kanti. Oke, selanjutnya yaitu list resiko usaha. Yang pertama, pembeli kurang mengetahui menu di atas. Menu-menu yang disajikan mungkin hanya beberapa orang saja mengetahuinya. Oleh karena itu, kita harus mempromosikan dengan bagus dan baik agar para pembeli tertarik untuk membeli. Yang selanjutnya adalah harus mempunyai stok. Seperti namanya, frozen memiliki arti dibekukan. Maka kita harus memiliki freezer untuk menyimpan stok produk frozen food supaya tetap terjaga bekunya. Oleh karena itu, bisnis ini harus memiliki stok produk terlebih dahulu sebelum melakukan distribusi. Akibatnya, modal terhenti di sini sampai ada produk yang terjual. Dan perputaran uang di bisnis frozen food ini tidak bisa secepat bisnis makanan cepat saji lainnya. Bahkan kita juga tidak bisa mengetahui secara langsung kapan produk kita akan habis terjual. Jika kita melakukannya pada produk yang pas dengan peminat pasar di daerah kita, maka produk akan lebih cepat terjual dan resiko ini dapat dilalui dengan mudah. Nah, selanjutnya adalah rawan kecolongan, kadaluarsa atau expired. Namanya juga makanan, di setiap kemasan harus ada tanggal kadaluarsa atau expired date-nya dan sudah menjadi hal biasa bagi para pebisnis frozen food. Hal ini bertujuan supaya tidak ada konsumen yang menerima produk sudah tidak layak konsumsi. Banyak kejadian bahwa bagian luar tampak biasa saja karena bentuk makanan beku dan tersegel. Nyatanya bagian dalam sudah tidak layak konsumsi. Resiko ini bisa dihindari jika kita rajin mengkontrol terhadap expirednya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Almi. Resiko yang selanjutnya yaitu nilai retur yang tinggi atau pengembalian barang oleh pembeli kepada penjualnya. Nah, biasanya para pembisnis frozen food akan mengembangkan bisnisnya dengan mencari agen atau reseller atau yang biasa ditemui dalam promosi tokonya adalah open reseller. Nah, hal ini dilakukan supaya bisa mempercepat perputaran uang dalam pebisnis yang dijalani olehnya. Nah, oleh karena itu, kita harus menghitung masa produk di dalam rantai hingga sebelum sampai ke tangan konsumen tersebut. Pemberian garansi retur dalam satu waktu dinilai cukup memberikan dampak baik pada quality control suatu produk. Biasanya retur dilakukan jika produk tidak laku karena expired atau terdapat minus dalam kemasan dan rasanya. Bahkan bisa lebih dari itu. Kembali lagi kepada kebijakan masing-masing perusahaannya. Di sisi lain, jika nilai retur disepelekan, maka bisa berbahaya dalam bisnis yang sedang dilangsungkan. Karena nilai retur yang terbilang cukup tinggi, oleh karena itu kita harus bijak sebelum membuat rules of sale. Kemudian, resiko yang terakhir adalah pengiriman produk yang sulit. Frozen food termasuk produk yang sulit dalam pengirimannya karena ketahanan bekunya saat di luar ruangan. Jika ada konsumen yang memesan produk, kita dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan beberapa jam saja, maka kita masih bisa untuk mengirimkan produk tersebut. Tetapi jika kita memiliki konsumen yang posisinya berada di luar pulau, bahkan di luar negeri, maka kita akan sulit untuk mengirimkannya. Walaupun ada cara supaya produk bisa lebih tahan lama di luar ruangan, yaitu dengan menggunakan styrofoam yang dilengkapi ice gel di dalamnya bersamaan dengan produk yang sudah divakum atau juga bisa dilapisi dengan bubble wrap. Tetapi cara tersebut tetap tidak bisa dilakukan jika pengiriman membutuhkan waktu 2 hari, 3 hari, atau bahkan lebih. Sampai saat ini, kami belum menemukan solusi terkait hal
tersebut, terkecuali jika Anda memiliki ekspedisi pengiriman pribadi yang bisa menjamin produk bisa sampai dalam sehari, atau jika ada layanan pengiriman khusus frozen food yang di dalamnya terdapat kulkas khusus untuk menjaga ketahanan bekunya. Maka hal tersebut tidak dipermasalahkan jika ingin lebih dari sehari. Tetapi cara-cara tersebut pasti akan memakan biaya pengiriman yang cukup besar. Baik, saya kembalikan kepada Kusuma Lady, silakan. Oke, itu list dari risiko usaha dan sebelumnya sudah dijelaskan tentang usaha yang akan kami buat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.